warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys di channel kami Operator Madrasah TV khusus Kabupaten Gorontalo. Ini pada kesempatan kali ini malam apa sore ya? Malam. Pada malam hari ini kami lagi di satu tempat yang sangat representatif untuk kaula muda, juga bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah berkeluarga besar. Yang penting gaul syaratnya itu ya. Satu tempat yang berada di Limboto yang sudah cukup terkenal buat kita semua, dan ini juga bukan sebuah promosi untuk kita semua teman-teman yang belum merasakan tempat ini. Tempat restoran kafe yang bernama 123 Orasawa. Jadi Orasawa ya, Orasawa dalam bahasa Gorontalo yang berarti mudah paras ya, atau terasa untuk makanan. Dan sekarang lagi saya makan kelapa muda, teman-teman lagi ngomong pakai stick goroho. Baik teman-teman operator di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini kita bincang-bincang bebas ini ya. Untuk pertamanya saya perkenalkan dulu teman-teman saya, operator Madrasah Kabupaten Gorontalo. Yang ini namanya siapa? Saya Intan Guru dari MA Alfalan Batu Barat. Alfalan Batu Barat. Kalau di sebelah Intan namanya siapa? Inal Parimo dari MA Cok. Di sebelah saya namanya siapa? Nama saya Santi dari MA Mojo. Di sebelah ini yang lagi memeluk bidadari namanya siapa? MA Cokro juga. Untuk teman kita yang berdua ini kebetulan lagi happy di akhir-akhir pekan ini, karena kebetulan ya besok guys istri berangkat ke Makassar. Keren ya. Makassar. Jadi malam ini mungkin ada spesial buat Bu Ina yang mungkin akan menjomblo berapa hari. Bukan menjomblo Pak, menjaga anak. Jadi babysitter untuk beberapa hari ke depan karena mamanya mau berangkat. Jadi sebenarnya ini ya lebih bagus itu berangkat berdua ya. Ya Tidak boleh. Yang berikut ini ya uang juga beli tiket sih. Mau tidur di mana harus bayar hotel sendiri, betul ya? Ya, jadi pada malam ini alhamdulillah kita bisa bersama berkumpul karena teman kita ini yang satu akan berangkat dalam rangka kegiatan diklat fasilitator daerah. Oh ya, fasilitator daerah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita lebih fokus membahas tentang ANBK. ANBK saya juga belum terlalu paham ANBK, nanti kita tanya ke master-masternya. Jadi untuk pertanyaan pertama buat Pak Inal ini, kira-kira gambaran secara umum ANBK itu apa sih? Secara umum saja, walaupun tidak terlalu tepat. Menurut Pak Inal, ANBK itu apa sih sebenarnya? ANBK ini kan kalau dilihat kan dari singkatan saja AN, Asesmen Nasional. Asesmen Nasional. Proses komputer. ANBK ini salah satu pengganti ujian nasional. Oh, ujian nasional yang sudah dihapuskan. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kan kemarin Menteri Pendidikan sempat menghapus ujian nasional ya. Iya. Terus diganti dengan Asesmen Nasional. Iya. Oh, seperti itu. Tapi pada prinsipnya itu ujian juga atau hanya bentuk apa begitu? Dia sama dengan ujian, cuman bentuk kontennya beda. Jadi kalau ujian nasional itu kan model soalnya itu hanya seperti pelan ganda. Tapi kalau di asesmen banyak, ada esai, ada uraian, ada benar salah. Itu di asesmen. Di asesmen. Kalau di ujian nasional kan cuma satu pilihan, cuma ada pilihan ganda semua. Betul. Jadi bedanya di situ. Baru di ujian nasional ini, ujian nasional kan per mapel. Kalau asesmen kan beda. Iya betul. Jadi dia dilebur. Jadi satu kali ada literasi, numerasi, seperti itu. Jadi dia ujiannya tidak per mata pelajaran, ada matematika, bukan seperti itu. Bukan seperti itu lagi. Dan bedanya juga kalau ujian nasional itu kan hanya sebatas SMP, SMA, SMK jenjangnya. Tapi kalau untuk asesmen semua jenjang
baik dari SD sampai SMK. SMK, SMK. Jadi Jadi semua bedanya seperti itu. jadi sampai SD, SMP, MI itu juga SD, MI juga bisa ikut Bisa ikut. ujian. Bukan bisa ikut, bukan wajib. Oh, wajib ikut. Oh. Terus kalau dari segi hasilnya itu seperti apa? Apakah ini menjadi kriteria kelulusan siswa itu atau ada perbedaan? Kalau dia langsung apa kemarin kan sempat jadi waktu kelulusan, walaupun akhirnya dikembalikan ke sekolah untuk kelulusannya. Tapi kalau untuk asesmen itu hanya untuk penilaian sekolah. Jadi bedanya di situ, Bukan untuk penilaian siswa, tidak. bukan penilaian siswa, Sekolah lebih ke sekolah, lebih ke sekolahnya secara keseluruhan. keseluruhan. Oh, gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Indang informasinya sangat bermanfaat. Selanjutnya saya mau tanya-tanya ini pengalaman mungkin dari Ibu Santi. Kira-kira bagaimana Ibu Santi, NBK kira-kira yang lebih gampang atau lebih sulit, ANBK atau UNBK menurut Ibu Santi bagaimana? Iya. Oke, kita cut ya, cut. Oke, cut dulu. Dokter senior. Ya, terima kasih. Jadi sangat bermanfaat informasi dari Pak Inal. Selanjutnya saya mau coba tanya-tanya dulu pengalaman dari teman-teman operator ini. Saya coba ke Ibu Intan. Kira-kira Ibu Intan, pengalaman atau rasanya bagaimana? Apa perbedaan dari UNBK dengan ANBK? Apakah dari segi sulit mudahnya kira-kira? Kalau sulitnya ke proktor sih sebenarnya nggak ada. Tidak ada perbedaan antara ANBK dengan UNBK. Mungkin dia lebih ke siswanya. Kalau UNBK kemarin kan siswa lebih was-was. Was-wasnya itu UN itu penentu kelulusan bagi mereka. Tapi karena itu khusus kan kelas tingkat akhir. Iya, betul. Kalau yang ANBK dia kan hanya untuk tingkat tengah. Jadi untuk yang kayak SMA atau Alia, Iya. dia hanya kelas 11. Kelas 11. Iya, jadi mereka juga tidak terlalu was-was karena memang bukan penentu kelulusan. Iya. Oh, iya. Itu kalau dari segi siswa. Kalau dari kami segi proktor atau teknisi sebenarnya tidak ada tidak ada perbedaan yang lebih signifikan. Dia sama saja karena hanya saja ada yang satu berbeda. Kalau kemarin di UNBK itu semuanya pakai semi online ya Pak Inal ya. Iya. Kalau sekarang kan sudah ada pilihan muda, iya mudah pelaksanaan online dan semi online, jadi bebas memilih gitu. Tapi kan kalau Kabupaten Gorontalo itu dia hampir sebagian besar dia memilih semi online. 98%. 98% Iya. untuk Kabupaten Gorontalo. Jadi kalau secara ini tidak ada perbedaan yang signifikan, tidak Iya. terlalu terasa begitu. Ini yang lebih gampang, ini yang lebih sulit. Sama saja sebenarnya. Bisa jadi dikatakan ini lebih mudah ya, karena siswa bukan penentu kelulusan. Iya. Bisa dikatakan lebih mudah ujian NBK ini daripada UN. Kalau UN kan mereka mungkin perlu belajar gitu ya. Iya. Belajar sampai tengah malam, perayaan, sampai nginep di sekolah begitu ya. Iya. Kalau ini bisa nginep atau ada penilaian begitu atau tidak ada? Kalau yang kelas 12 untuk tingkat akhir kan mereka tetap akan ada ujian madrasah. Kalau misalnya untuk jenjang MA mereka tetap Nah, untuk peserta NBK, apakah ada Tidak persiapan yang harus begitu? kalau Perayaan yang harus belajar sore sampai malam? tidak ada sih. Oh, tidak seperti itu. Tidak ada. Cuman kami hanya mengenalkan bentuk-bentuk soal saja kepada siswa-siswa. Ini kan kalau perbedaan yang seperti Pak Inal bilang tadi, kalau UNBK itu ada mapel-mapel tersendiri. Jadi kalau misalnya fisika, kimia gitu. Tapi kalau untuk yang ANBK ini kan dia dirangkum secara umum dan terbagi atas literasi dan literasi. Gitu. Jadi baru dari segi bentuk soal yang kemarinnya hanya 1, sekarang sudah lebih dari 6. Kalau yang lalu kan pilihan ganda jadi satu macam Cuma saja soal. satu. Sekarang lebih dari 1 ya. Iya.
Jadi hanya diperkenalkan saja bentuk-bentuk soal yang esai, benar salah, uraian singkat, baru yang ada. Terus kalau dari segi volume kerjaan operator seperti apa? Kalau berat yang UNBK atau ANBK? Atau sama saja? Sama saja. Tetap mendata. Honornya juga sama. Turun juga sama. Cuman kayaknya kalau untuk UNBK honornya akan lebih banyak. Karena waktunya 4 hari. Kalau itu Wah, UNBK cuma 2 hari ya? Satu peserta hanya ikut untuk 2 hari saja. Kalau Bu Santi, kira-kira perbedaan antara UNBK dan ANBK Nggak ada bedanya, sama saja. sama saja ya? Nggak saja. Itu kalau oh iya guys, jadi di Bu Santi kebetulan bukan proktor, cuma operator. cuma dia bisa membantu proktor seperti itu. Dia juga hebat sebenarnya. Oke, jadi kalau dari segi siswa kira-kira ada kendala atau apa, atau mungkin merasa ibu susah, soalnya susah-susah atau seperti apa, atau ada keluhan seperti itu tidak? Iya, kalau Itu biasa saja. menurut pengalaman kemarin setelah melaksanakan kegiatan ANBK itu ada banyak anak-anak ini kan dari simulasi gladi bersih sampai dengan pelaksanaan. Mereka itu sampai teriak, bahkan saking terkejutnya melihat wacana soal yang begitu panjang sampai ya bahkan bentuk-bentuk bentuk-bentuk soal yang kayak menjorokkan mereka tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Itu yang baru. Hal yang baru buat mereka. Yang bagi siswa, apalagi kalau itu kan yang tingkatan yang kedua, yang kelas 11. Oh iya, kelas Bukan 11. kelas 12. Itu sih yang baru. Jadi itu keluhan dari mereka ya. Jadi mereka menemukan soal yang terasa baru bagi Iya. mereka. Ya. Wacananya lebih panjang. Jadi kalau di soal-soal itu lebih banyak cerita ya. Cerita. Dia membutuhkan analisa dan pikiran Iya, dari anak-anak pasti. itu ya. Terus kalau ANBK ini ujiannya apa? Cuma untuk siswa atau ada untuk guru? Kalau Aina? guru lebih ke survei lingkungan belajar. Jadi guru itu ada sekitar 60 sampai 62 nomor itu yang harus diisi. Dari sekitar 60 sampai 62 nomor. Iya. Kalau kepala madrasah itu kemarin 62. Kalau guru biasa 62 nomor soal. Aduh, banyak tapi juga. dia berbasis survei. Karena Oh, guru itu iya. memang ya cuman survei lingkungan. Kayaknya untuk Survei lingkungan belajar. Super ukuran belajar. Berarti soalnya beda dengan siswa. beda. Pasti beda. Bahkan guru yang satu dengan yang lain paket soalnya beda, paket surveinya beda. Saya iya. saja dalam satu ruangan itu kan kemarin mengisi kepala sekolah itu paket kepala sekolah saja ada paket 1, paket 2 itu beda. Jadi kalau saya kemarin dapat paket yang lain, guru di sebelah juga paket yang lain. Butir soal dan pilihan survei di dalam Beda. juga ada yang beda, ada yang hanya ditukar-tukar, tapi hampir 80% itu beda. Jadi kayaknya untuk hasil yang diinginkan ini mungkin ada kriteria tertentu yang ingin didapatkan pusat dari survei. Cuman untuk kriterianya ini belum tahu apa ya. Jadi mungkin dari Pak Inal bisa menyampaikan kriteria apa yang diinginkan pemerintah pusat untuk survei lingkungan untuk guru. Karena kalau misalnya siswa ya memang untuk mengukur bagaimana literasi numerasinya mereka kan. Cuma kalau untuk survei lingkungan belajar itu kalau dari poin-poin yang ditanyakan, kalau guru itu ditanyakan kepemimpinan, kemudian ada pembelajaran, baru hubungan dengan kayak Guru-guru dengan yang guru lain. itu hubungannya orang dengan guru-guru yang lain sama pribadi sih. Kalau misalnya dibilang apa ada kaitannya dengan
seperti poin-poin EDM yang biasa kan. Kalau EDM itu standar-standar yang biasa dinilai dalam sekolah kan, agak jauh beda sih dengan Oh, survei tidak itu. sampai ke sana begitu. Iya. Dia mau bilang satu kesatuan, beda walaupun memang ada pertanyaan tentang kepemimpinan, tapi tidak menyerupai Dia standar-standar. itu bentuk saya bukan berupa survei ke madrasahnya, misalnya ada pertanyaan jumlah WC-nya berapa, jumlah toilet. Tidak seperti itu ya. Jadi lebih ke survei itu ya. Apa yang dilakukan. Belajarnya. Iya. Proses belajar Proses mengajar. belajar di situ seperti apa? Itu yang Biasanya di awal pertanyaan itu dia tanya apakah Mengajar tingkat berapa? kita mengajar di kelas berapa, tingkat berapa, pendidikan kita Latar belakang. latar belakangnya cocok atau tidak dengan yang kita ajar. Ya, seperti itu. jadi lebih banyak ke pribadi ya, cara Ya lebih banyak ke belajar mengajarnya. belajar mengajarnya. Ada Tidak sedikit sampai ke sarana prasarana tidak ada. Tidak. Oh, seperti itu. Bahkan ada pertanyaan yang apakah kita memberi kayak remedial pengayaan di semua pelajaran atau apa begitu? Apakah kalau misalnya ada siswa yang tidak mengerti, Apa kita yang harus jelaskan kita lakukan? kembali, iya begitu. Oh, seperti itu ya. Jadi Tapi dia bervariasi sih bervariasi ininya surveinya itu, ada yang memang spesifik ke media pembelajaran, ada yang spesifik ke cara mengajar, Jadi beda-beda ya. profesionalitas, iya. Jadi kira-kira final dari segi kesimpulan HNBK tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya sebenarnya untuk menilai sekolahnya, Sekolahnya. satuan pendidikannya, sejauh mana tingkat Proses di Prosesnya. belajar mengajar mahasiswa Belajar seperti apa begitu apa ya? begitu. Jadi kalau UNBK kan kita menilai cuma ke siswanya. Siswa. Oh iya betul Nah, betul. tapi kalau asesmen ini secara keseluruhan, bukan cuman siswanya saja, tapi ke satuan pendidikannya, termasuk guru-gurunya. Jadi bedanya di situ. Oke, baik, terima kasih. Jadi informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin ini ya, kalau teman-teman ada pertanyaan tentang HNBK silahkan ketik saya di kolom komentar. Silahkan nanti kita bisa bahas lagi di konten-konten selanjutnya. Jadi terakhir ini pertanyaan saya, dari untuk Kabupaten Gorontalo ada berapa yang ikut, berapa madrasah gitu? Kalau untuk tingkat MI itu tingkat SD, Oh, itu ada 35 madrasah. 35 madrasah. Khusus Kabupaten Terus Gorontalo. Gorontalo. Terus ada MTS itu tingkat SMP itu ada 23 madrasah. Terus untuk MA tingkat SMA itu ada 17 madrasah. 17 Jadi total 75. 75 madrasah. Dari 75 madrasah itu yang menggunakan mode online ada 3 madrasah. Ada 3 MI dan yang sisanya mode Semi online. semi online. Kira-kira kalau perbedaan antara semi dan online itu lebih mudah yang mana kira-kira? Kalau untuk praktisnya online. Online. Tapi untuk online biasanya tergantung jaringannya. Karena kita iya. kan menggunakan sistem jaringan langsung online. Online. Nah, kalau semi kita menggunakan jaringan LAN, jadi itu bedanya. Memang sih jaringan LAN untuk semi kerjanya ribet. Tapi bisa dikategorikan untuk proses ujiannya lebih aman. Karena ketika mau ujian itu kita hanya membutuhkan koneksi yang sedikit. Beda dengan Online. online. Perhitungannya itu kalau untuk koneksi jaringan yang online 15 klien itu menggunakan 12 Mbps 15 klien. untuk 15 klien. Harus dia membutuhkan 12 Mbps. 12 Mbps, tapi Koneksi internet. 12 Mbps yang dedicated. Dedicated itu artinya tetap ya. Upload dan download itu seimbang. Simbang. Oh gitu ya. Oh, iya. Bukan hanya uploadnya yang 15. Iya, kalau betul. Dia downloadnya 12, upload juga 12 Iya. seperti itu ya. Oh, iya. Dedicated. Stabil. Itu untuk 15 klien. Nah, intinya kalau mau cari praktis di online. Iya. Kalau mau cari lebih aman untuk ujiannya semi online. Walaupun kerjanya banyak. Praktisnya di online apa? Tidak butuh Karena apa? kalau di online itu kita tinggal menunggu jadwal persiapan klien. Yang penting kliennya koneksi internet selesai.
Tapi kalau di semi kita banyak kerjanya, persiapannya banyak. Salah satu contoh, kita perlu sinkron data. Jadi ada proses sinkron, ada 1 hari proses sinkron. Sinkronnya Jadi sekitar 1 sinkron hari. itu proses mendownload soal data peserta itu udah disinkron atau didownload ke server lokal. Jadi kita punya server lokal. Tapi beda kalau untuk online. Kalau online tidak pakai server lokal, langsung ke. Oke, jadi berarti kalau ini Ibu Santi sistemnya pakai metode apa? Online apa sih? Semi. Semi online. Kalau Ibu Intan Semi. semi online ya. Seni. Berarti ada kesan tersendiri kalau semi begini, Bu Santi bisa diceritakan? Wow, banyak dari cerita sinkron yang penuh drama. Berarti seperti film-film begitu ya, ada dramanya. Sampai jam 11 malam di madrasah. Wow, pokoknya. Cerita singkat saja, kira-kira dramanya seperti apa? Apa tidak makan seharian atau bagaimana? Oh, kalau itu aman. Oh, kalau itu jadi apa? Kendala, salah satu contoh kendala itu Kendalanya kira-kira. mungkin miskomunikasi ya sama proktor. Karena proktornya lagi Sibuk di kebetulan waktu itu masih sibuk juga. Oh, jadi ada ceritanya Jadi nih. pas sudah waktu sinkron itu sudah jam 7 malam, madrasah kita belum sinkron. Nah, ini yang sibuk nelpon. Kita Oh, begitu. Kebetulan begini Pak, telepon. saya kan jadwal sinkron itu hari Sabtu. Ya. Jadwal sinkron itu dimulai dari jam 9 Kalau kita jam 11. sampai jam 1. Jam Jadi 9 pagi. Ada yang Oh, iya. dapat jadwal jam 9. Oh, iya. Ada yang dapat jadwal jam 11. Ada yang dapat jadwal jam 1. Jam 1 siang. Nah, siang. Artinya gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan nunda-nunda. Tapi ketika saya evaluasi pada Sabtu malam itu, ada beberapa madrasah yang belum akan sinkron. Sedangkan jadwalnya itu siang. Siang. Oh, begitu. Termasuk salah satunya Bu Santi punya sekolah. Bisa. Oke lah, jadi di sini kita tidak mencari kesalahan guys, jadi cuma sekedar curhat saja ya. Ternyata proktornya lagi sibuk di luar. Oh gitu, jadi dia menggantikan ini. Kebetulan Dibantu sama Intan. Intan. Tapi Bu Santi hadir saat sinkron. Ada megang kunci Pak, jadi harus kunci apa itu? kunci sekolah. Oh gitu. Oh, jadi Bu Santi selain membantu proktor jadi pegang kunci juga. Kunci semua. Kebetulan malam itu kita sempat cek ada beberapa madrasah, ada beberapa kabupaten. Kebetulan saya juga masuk di tim Kanwil Kemenak. Itu ternyata dari beberapa madrasah itu masih banyak yang belum sinkron pada saat itu. Saat itu. Iya, ada sekitar 11 atau 12 madrasah di semua kabupaten. Termasuk ibu punya ini satu. Oh. Iya. Kalau Ibu Intan bagaimana? Ada cerita spesial di saat sinkron? Sebenarnya setiap tahun Pasti ada. Pasti ada cerita saja. Ini cerita singkat saja saat sinkron AMBK. kalau punya saya sih jadwalnya jam 9. Saat Terus itu. iya, terus saya mulai mempersiapkan itu dari jam 10 dan selesai itu sekitar jam 1. Nah, setelah sinkron sudah siap semua klien, sudah siap semua servernya sudah siap. Nah, sudah kembali ke rumah masing-masing. Tiba-tiba penanggung jawab dari provinsi bilang bahwa sinkronisasi belum terbaca di akunnya mereka. Jadi ya harus kembali lagi ke madrasah untuk melakukan sinkron kembali sampai dengan jam 9 malam. Ternyata itu juga tetap Iya. ada kendala juga sampai malam. Tapi itu pengalaman tersendiri kalau setiap pelaksanaan ANBK atau UNBK pasti ANBK atau UNBK itu Ada ceritanya. iya ada cerita sendiri ketika sinkronisasi. Yang bertemu dia UNBK. Seperti buku yang sudah dijawabkan dari saya. Ibu, oh ini proktor ya? Jadi kalau untuk Ibu Olin atau final di Cokro seperti apa? Ada cerita sendiri? Ceritanya saya kan proktor awalnya. Oh gitu. Jadi kebetulan Coba curhat lah. apa ya?
semua klien saya itu tidak bisa terbaca. Aduh. Dan sudah besok ujian gladi. Itu kan kalau di kita simulasi itu tidak terlalu urgent. Yang wajib itu gladi. Maksudnya kalau misalnya gladi tidak ikut berarti bagaimana ujian utama. Jadi besoknya mau gladi, sudah PHD dan lain-lain, ternyata tidak terbaca, tidak bisa. Semua sudah dicoba, cuman akhirnya minta bantuan sama salah satu guru. Nah, gurunya itu telepon Inal Parimo, katanya dia kenal Inal Parimo. Nah, saya juga taunya Inal Parimo tapi tidak tahu kalau temannya yang satu sekolah ini. Setelah itu minta tolong sama beliau, tapi ternyata beliau ini ya apa ya, sombong. Jadi akhirnya sampai datang ke sekolah dan sampai ke pelaminan. Cintaku bersemi di kabel-kabel. Oke guys. Hadirlah Aiza. Jadi cerita ini agak meluncur sedikit dari cuma curhatin ya. Tapi itu pengalaman yang kemarin. Sekarang mereka sudah punya satu, jadi ya sudah saling membantu. Oke, jadi terima kasih nih informasinya teman-teman ya. Mungkin kita akhiri dulu di sini. Mungkin yang paling terakhir ini harapannya seperti apa dari Bu Santi dulu? Dari saya, Pak. Oh, dari saya. Sebenarnya bukan harapan juga sih. Kebetulan di sini kan ada helpdesk juga, mungkin bisa menjawab. Kebanyakan siswa-siswa itu bertanya, apa sebenarnya manfaatnya mereka ikut ANBK? Kenapa bukan kelas 12? Jadi pertanyaan, ada timbul pertanyaan seperti itu. Oh ya. Bu, kenapa kelas 12 tidak? Kenapa kakak kelas tidak? Cuman kita, apakah setelah ikut ANBK ini kita langsung lulus? Gitu. Jadi yang sepengetahuannya saya, ini bisa jadi ini kan adalah tahun pertama sampai pelaksanaan selesai, karena tahun kemarin itu sempat ada tapi hanya simulasi-simulasi. Makanya ini kalau bisa dibilang tahun pertama sampai bisa selesai ujian utama ya. Ujian utama. Jadi masih banyak kekurangan karena banyak mungkin sekolah yang menganggap bahwa ini serius sih atau tidak. Ini ujian ini serius, ada manfaatnya untuk siswa ya. Siswa seperti UNBK atau tidak. Nah, tapi saya jawabnya adalah bisa jadi ketika kelas 3 ini akan menjadi salah satu persyaratan kalian untuk lulus dari madrasah, yaitu sudah mengikuti AKM misalnya. Jadi kalian harus serius. Jadi di sini juga bisa melihat kepribadian, bukan cuma melihat nilai, tapi bisa melihat kepribadian kalian dari cara kalian menjawab. Jadi mungkin apakah seperti itukah ANBK pada seharusnya untuk siswa, atau jawabannya guru-guru ini ngawur atau seperti apa memang tujuannya? Ya sudah, untuk itu pertanyaan saya siap dulu. Saya coba minta harapan atau saran dari Bintan ke depannya seperti apa kira-kira, harapannya seperti apa? Apa ada yang perlu diperbaiki atau yang perlu dikoreksi atau bagaimana? Atau sudah pas seperti ini? Ada saran? Kalau saya sih pribadi mengikuti saja apa yang ada. Oh, seperti itu. Mana yang terbaik untuk anak bangsa, semoga itu yang terbaik, gitu ya. Iya. Kalau harapan sih sebenarnya sama saja dengan Ibu Orin. Jadi tidak banyak-banyak juga yang kami harapkan. Yang penting anak-anak kecuali gaji. kecuali lagi. Pasti. Jadi yang penting anak-anak ini masa depannya cerah, gitu. Mantap. Ya. Hanya itu sih. Ini salah satu guru yang harus atau operator yang patut kita contoh, guys. Oke, terima kasih Bu. Ini harapannya biasa saja. Untuk Ibu Santi bagaimana? Ada harapan tertentu ke depannya seperti apa? Harapannya semoga tahun depan kita bisa tatap muka itu saja. Oh, tatap muka. Sehingga ngatur anak-anaknya bisa. Iya, ini kan bagus, corona. bisa terfokus. Oh iya benar, corona. Iya, oke. Baik. Terima kasih. Oke, jadi silakan Pak Inal. Apa sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Oli? Pertanyaannya apa? Ada pertanyaan, kan timbul pertanyaan dari siswa. Apa sih manfaat dari NBK untuk
siswa itu sendiri? Apakah ada manfaat atau biasa saja? Sebenarnya kalau buat saya sih biasa saja. Kalau punya manfaat saya juga bingung. Artinya kalau di kami ini kan, kami kan hanya untuk bagian teknis saja. Betul. Masalah teknisnya Jadi bagaimana? tidak bisa menjawab Iya. hasil. Betul. Atau proporsinya bukan ke kami. Iya betul. Jadi ini boleh. Ya juga seperti itu karena kita kan cuma pelaksana. Iya. Kalau saya hanya bagian teknisnya saja. Betul. Di lapangan bagaimana? Dan seperti pasti apa. pemerintah menginginkan ada sesuatu dari hasil dari Iya. ANBK ini. Ya. Itu macam Pak Inul tadi sebutkan dia lebih penyayang ke madrasah ya. Bukan ke madrasah. Proses belajar di madrasah ini seperti apa itu dia betul fokus untuk mereka. Dan itu mungkin akan ada pertimbangan ke depannya. Oh madrasah ini perlu dari seginya ditingkatkan mungkin seperti itu ya. Itu boleh mungkin jawabannya untuk sementara. Jadi Harapannya semoga ke depan ANBK bisa lebih diseriusi oleh setiap madrasah, karena pada bukan cuma di Kabupaten Gorontalo ya, maksudnya mungkin banyak di tempat-tempat lain yang masih kurang, maksudnya masih kurang serius dengan ANBK, bukan dari siswanya saja tapi dari guru-gurunya yang istilahnya tidak saling membantu untuk menyukseskan kegiatan ini. Jadi kan UNBK itu auranya itu memang semua ikut Iya, membantu. Kalau ANBK ini kadang masih banyak yang kayak belum tahu, belum Santai. familiar. iya Jadi, betul ya. mereka pikir cuma kerjaan operator atau praktek saja. Jadi harapannya ke depan bisa makin jujur kalau untuk kabupaten ini bagus karena makin orang gencar. Saya dari kabupaten memang kontrol, jadi setiap sekolah itu aware, maksudnya apa ya, memperhatikan apakah di sekolah-sekolah ini sudah mempersiapkan atau tidak, karena bahkan di sekolah lain ditanya itu mereka jawab kayaknya besok, kayaknya Anda tahu, kayaknya, karena tidak semua. Jadi seakan-akan tidak mau tahu begitu tentang Karena kegiatan ini. mereka belum terlalu familiar. Jadi semoga ke depan makin familiar ANBK, makin jelas dan makin kompak, membuat kompak semua sivitas yang ada di madrasah. Iya, amin. Iya. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman itu sedikit perbincangan kami tentang ANBK Asesmen Nasional berbasis komputer ya. Itu gambaran yang sudah dijelaskan teman-teman, juga ada beberapa curhatan dari teman-teman operator. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi dan apa yang diharapkan negosiasi Bu Olin tadi bisa terwujud. Jadi ANBK bukan menjadi tanggung jawab operator saja, tapi tanggung jawab semua stakeholder yang ada di madrasah. Mulai dari kepala madrasah, guru, siswa, bahkan orang tua dan masyarakat seperti itu ya. Betul sekali, Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam.